Perkenalkan, nama saya Dina Ibranti Putri yang akrab dipanggil Feby dari Prodi Perbankan Syariah 6120620240025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi sederhana dan korelasi berganda. Sebelum mulai, pernah gak sih kalian berpikir kenapa orang yang gajinya lebih tinggi biasanya pengeluarannya juga lebih besar? Atau kenapa orang yang rajin belajar seringkali mendapatkan nilai yang lebih baik? Nah, dalam statistika, hubungan tersebut dinamakan korelasi. Sederhananya, korelasi adalah cara untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel saling berhubungan, seberapa kuat hubungannya, dan apakah hubungannya searah atau berlawanan arah. Nilai korelasi berada pada rentang +1 sampai -1. Jika nilainya mendekati +1, berarti hubungannya positif atau searah. Jika mendekati -1, hubungannya negatif atau berlawanan arah. Sedangkan jika mendekati 0, berarti hubungan kedua variabel sangat lemah atau bahkan tidak ada. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Contohnya pada korelasi sederhana, di sini kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pendapatan dengan konsumsi serta seberapa kuat hubungan tersebut. Langkah pertama adalah melihat data penelitian. Penelitian ini menggunakan 6 responden. Variabel X adalah pendapatan, sedangkan variabel Y adalah konsumsi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah semakin tinggi pendapatan seseorang akan diikuti dengan meningkatnya konsumsi. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Pada tabel ini dihitung nilai X2, Y2, dan XY. Kolom-kolom tersebut diperlukan agar kita bisa menghitung nilai korelasi menggunakan rumus Pearson. Setelah semua data lengkap, kita memasukkannya ke dalam rumus korelasi Pearson. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai R sama dengan 0,886. Karena nilai R bersifat positif, berarti kedua variabel searah. Artinya, ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga cenderung meningkat. Setelah mengetahui hubungan tersebut, langkah berikutnya adalah menguji apakah hubungan ini benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Hipotesisnya adalah H0 menyatakan tidak ada hubungan signifikan dan H1 menyatakan ada hubungan signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa T hitung sebesar 3,82 sedangkan T tabel sebesar 2776. Karena 3,82 lebih besar daripada 2776, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendapatan konsumsi bersifat positif, sangat kuat, dan signifikan. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis korelasi berganda. Korelasi berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel bebas yang dihubungkan dengan satu variabel terikat. Pada contoh ini, X1 sama dengan pendapatan, X2 sama dengan jumlah anak, dan Y sama dengan konsumsi. Selanjutnya, seluruh data dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Di dalamnya terdapat kolom X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1, Y, X2, Y, dan X1, X2 yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi berganda. Dari tabel perhitungan diperoleh nilai R X1Y sama dengan 0,886, R X2Y sama dengan 0,909, R X1 X2 sama dengan 0,824. Nilai-nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi berganda sehingga diperoleh nilai R sama dengan 0,91. Karena nilai tersebut mendekati angka 1, artinya semakin tinggi pendapatan dan semakin banyak jumlah anak, maka konsumsi juga cenderung meningkat. Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan, H1 terdapat hubungan yang signifikan. Dari nilai R sama dengan 0,951 diperoleh R2 sama dengan 0,904. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus uji F sehingga diperoleh
F hitung sebesar 32,99, sedangkan F tabel sebesar 4,74. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 32,99, 4,74, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pendapatan dan jumlah anak secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap konsumsi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendapatan dan jumlah anak terhadap konsumsi bersifat positif, sangat kuat, dan signifikan. Artinya, ketika pendapatan meningkat dan jumlah anggota keluarga bertambah, maka kebutuhan konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Baik, itulah penyampaian dari saya mengenai analisis korelasi.